Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di kesempatan ini istimewa, kita telah kedatangan tamu luar biasa, seorang the living legend dari Indonesia, Bang Zid. Bang, atau akrab disapa dengan Mama. Mama. Itu lebih dikenalnya Bang Mama dipanggilnya. Bang, selamat datang di channel ini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bang, kita mulai banyak orang-orang, terutama di generasi kami yang milenial, Abang tumbuh di era Galatama saat itu. Ya. Nah, Bang, bisa diceritakan Bang awal mula perjalanan karir seorang Mama? Ya, saya memang pertama bermain bola itu di klub namanya Mitra. Iya. Mitra itu cikal bakal dari klub Niak Mitra Surabaya. Nah, dari Mitra itu saya akhirnya pada tahun 80 saya masuk ke klub Niak Mitra Surabaya. Sementara Galatama itu lahir tahun 79. Niak Mitra daftar ke 79. Saya tahun 80 setelah ikut Persibaya Suratin Cup, saya masuk ke klub Niak Mitra Surabaya. Sebelumnya saya bermain di klub Mitra. Mitra itu cikal bakalnya Niak Mitra. Jadi setelah dari Mitra itu 79, Mitra ini berubah menjadi Niak Mitra, ikut Galatama. Nah, saya tahun 80 masuk di situ. Sampai tahun 90 bubar, saya berada di klub itu, belum pernah pindah. Sampai karir saya sebagai pemain Niak Mitra nasional berakhir di Niak Mitra itu. Apa yang menyebabkan Abang begitu setia dengan Niak Mitra? Apakah karena primordialisme seorang Arek Surabaya, Bang? Ya, yang pertama memang Niak Mitra saat itu adalah klub legend, artinya klub yang betul-betul luar biasa, beberapa kali juara baik di dalam kompetisi resmi Galatama maupun di dalam turnamen-turnamen. Yang kedua, di situ dihuni pemain-pemain bagus dan kebetulan ada di Surabaya. Nah, saya kebetulan tinggal di Surabaya, jadi otomatisasi saya berada di situ gitu. Karena memang Niak Mitra betul-betul legend, artinya klub terbaik saat itu, salah satu klub terbaik saat itu. Jadi ya daripada saya pindah ke tempat lain, ya saya lebih baik membela Niak Mitra yang kebetulan ada di Surabaya. Abang kan saat itu performanya sangat luar biasa, menjadi tulang punggung timnas juga. Saya itu di saat yang sama juga bukan Niak Mitra saja tim-tim yang bagus, tentu banyak tawaran gitu yang datang ke Abang. Kalau saya salah mohon diralat Bang gitu. Saat itu segenerasi dengan Arseto juga Pelita ya Bang saat itu. Ya. Nah, sempat ditawar tidak saat itu Bang? Ya, saat itu memang saya sempat ditawar karena kebetulan saat itu memang mungkin peak performance saya bagus-bagusnya. Ditambah lagi memang Niak Mitra sering juara. Ada tawaran-tawaran, tapi kebetulan saya waktu itu lebih betah di Niak Mitra, sehingga saya lebih memilih Niak Mitra. Saat itu saya satu generasi dengan Ricky Yakob ya, yang waktu itu dia menjadi kapten Arsido Solo. Saya kapten Niak Mitra. Termasuk Ruli Nere, termasuk Heri Kiswanto, termasuk Robi Darwis, semua itu satu liting sama saya. Kalau Edi Harto itu adik liting Bang? Edi Harto satu liting. Ya? Iya, kebetulan di tim nasional saya sama-sama. Saya Edi Harto, Heri Kiswanto, Patar Tambunan itu di tim nasional sama di era itu 80. Itu. Berarti di generasi Abang, saya alhamdulillah berarti sudah 2 orang yang saya wawancari sebelumnya, akun Edi Harto saat itu. Saat di sini. Nah, kemudian Bang, apa sih? Abang kan sudah bermain, sudah melatih juga gitu. Sebelum kita masuk ke dalam soal karir kepelatihan Abang, apa sih yang paling ketara yang membedakan kompetisi di zaman Abang Galatama dulu dengan era sekarang di kacamata seorang Mama? Ya, kalau saya melihat pada zaman saya dulu jarang ada ribut-ribut antar supporter. Ya, zaman saya dulu Niak Mitra main tidak pernah ada ribut-ribut.
memang saat itu Niak Mitra bermain bagus dan selalu menang. Sehingga ketika Niak Mitra mau main itu yang namanya supir bus, yang namanya orang jual-jual dorong-dorong itu pada nggak jual semua, mau nonton Niak Mitra. Nah mereka nonton, kita suguhkan permainan yang cukup bagus sehingga mereka puas ya. Dan saat itu saya rasa ribut-ribut juga kurang. Ribut-ribut seperti tidak ada keributan. Beda dengan sekarang ini. Ya itu yang saya amati pada saat dulu dan saat sekarang. Sekarang mungkin sering terjadi bentrokan-bentrokan ya. Itu. Ya itu ya itu harapan kita semoga tidak terulang lagi dan kembali seperti dulu, karena suka tidak suka sepak bola ini memang menjadi kebanggaan dari warga Indonesia, terutama supporter ya. Memang luar biasa sepak bola ini, banyak penggemarnya. Setiap kali pertandingan ada 30.000 penonton, 40.000 penonton, bahkan sampai 50.000 penonton datang ke stadion. Artinya apa? Artinya memang masyarakat ini mencintai sepak bola. Nah ini harus dijaga. Apalagi setelah masa pandemi, 1 tahun kita tidak bisa nonton bola. Nah ini seharusnya jadi pelajaran buat supporter untuk mengikuti lebih dewasa dan mentaati apa yang sudah dicanangkan oleh Polri. Artinya apa? Piala Menpora contohnya tidak boleh ada penonton. Ya saya berharap ya betul-betul tidak ada penonton sehingga kedepannya nanti di Piala Liga akan diberikan izin. Nah kalau sudah diberikan izin berarti sepak bola kembali lagi seperti dulu, saya rasa itu. Nah, Bang, kemudian ini soal kesejahteraan, Bang. Apakah Bang melihat ada perbaikan secara kesejahteraan bagi pemain di antara era Abang dengan yang sekarang ini? Kita tahu di era Abang juga perusahaan juga ada saat itu dan juga masih bisa didanai oleh dana daerah kalau saya tidak salah, Bang. Sedangkan sekarang meskipun sudah lebih industri juga ada juga pemain-pemain yang masih ada status menunggak gaji dan seterusnya. Bagaimana Abang melihat ini? Kalau zaman saya dulu kayaknya klub itu kebanyakan didanai dengan dana APBD. Nah, tapi sekarang sudah mungkin sejak 5-10 tahun yang lalu sudah dilarang APBD sehingga berubah menjadi PT. Nah, selain itu aturan juga berubah. Contoh, kalau dulu misalnya pemain A dikontrak oleh klub A misalnya, nah 1 tahun. Ketika dia habis masa kontraknya, kalau ada klub lain yang menginginkan pemain A tadi, klub baru itu harus menghubungi klub lama. Sehingga kadang-kadang kalau klub lama tidak berkenan, ya pemain ini tidak diberikan atau dipersulit. Tapi setelah ada peraturan sekarang seperti di luar negeri, artinya 1 tahun kontrak itu habis, pemain sudah bebas transfer, sehingga pemain boleh pergi kemana-mana. Dan ini menjadi satu barokah buat pemain. Artinya apa? Artinya klub-klub itu berlomba-lomba meningkatkan tawaran gitu, karena sudah tidak ada lagi transfer ke klub lama. Nah, akhirnya terjadi persaingan. Nah, di situ harga pemain sekarang bisa tinggi, memang seperti itu. Berarti artinya juga dulu dan sekarang soal kesejahteraan tidak terlalu jomplang ya, Bang? Ya, sekarang kelihatannya sih lebih baik ya. Kelihatannya ya. Tapi mungkin nilai tukarnya beda ya. Zaman dulu mungkin 1 juta berharga, sekarang mungkin udah nggak berharga lagi ya. Saya rasa itu. Nah, Bang, kemudian setelah Abang sudah menjadi pemain gitu, apa sih prestasi yang paling terbaik, yang paling terkenang sekali oleh Abang sendiri prestasi ya, Bang? Ya, tentu kita beberapa kali juara ya di kompetisi Galatama. Pada saat main yang beberapa pertandingan juga berkesan ketika main di Thailand misalnya, ketika Indonesia berhadapan dengan Oman. Saat itu memang harus menang untuk bisa ke semifinal. Akhirnya Indonesia menang dengan 3-0 dan kebetulan saya mencetak 2 gol. Yang kedua adalah ketika lawan RRC Cina. Karena saat itu saya bukan bermain di posisi saya sebagai striker, tapi saya main di sayap kiri. Dan alhamdulillah kita menang 3-1. Selain itu tentu ketika menghadapi tim Eropa sekelas Arsenal ya di Surabaya tahun
1983. Saat itu saya masih sangat muda dan diberi kesempatan bermain walaupun tidak lama, maka di situ kita bisa bertemu bermain dengan pemain-pemain kelas dunia seperti Pat Jennings dan lain-lain. Saya rasa itu pertandingan-pertandingan yang cukup berkesan ya. Bagi perjalanan karir seorang Mama gitu. Iya. Nah, Bang, kemudian Abang kan berposisi sebagai penyerang striker khususnya Bang gitu. Bang, akhir-akhir ini kita melihat ada fenomena di Indonesia, kita sepertinya kewalahan sekali lahir striker handal ya. Ya. Apakah hanya karena faktor di kompetisi kita yang selalu mengandalkan asing sehingga minimnya tempat pemain lokal, atau ada faktor-faktor lain yang Abang lihat sebagai mantan pemain dan juga pelatih? Ya, kalau saya melihat salah satunya memang betul itu ya. Kebanyakan pos-pos penting di klub itu dihuni oleh pemain asing. Misalnya apa? Sentral itu striker, gelandang bertahan dan juga stopper ya, itu kebanyakan pemain asing. Itu menyebabkan pemain-pemain kita kurang berkembang. Yang kedua, saya melihat memang inisiatif dari pemain sekarang ini menurut saya berkurang ya. Zaman kita dulu selain latihan di klub 1 hari 2 kali, kita kadang-kadang menambah latihan sendiri. Nah, ini juga bisa membantu meningkatkan karir prestasi seorang pemain. Saya rasa itu juga membuat tidak munculnya banyak striker handal. Tapi salah satunya yang paling utama betul itu, karena pos di striker itu kebanyakan diisi pemain asing. Nah, menurut Abang gitu, apakah sebaiknya otoritas yang ada terkait yang mengurusi sepak bola mengeluarkan satu regulasi khusus misalnya untuk kita keluar dari persoalan krisis striker ini, bisa dibilang krisis striker ini, Bang? Ya, kalau zaman saya dulu Galatama ya, itu pemain asing yang diperbolehkan memperkuat klub hanya 2. Sekarang ini kan sampai 5. Nah, itu menurut saya kebanyakan. Sebaiknya dikurangi lah menjadi 2 atau 3. Tapi 2 yang berkualitas. Misalnya seperti itu. Jangan asal pemain-pemain asing aja, karena saya melihat banyak pemain asing yang tidak bagus, baik mental maupun permainannya. Jadi mungkin bisa diseleksi lagi, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3, tapi yang berkualitas. Dulu zaman saya main dulu ada Fandi Ahmad, David Lee, 2 dari Nyak Mitra. Di Perditex Medan ada Jairo Matos, betul-betul kualitasnya itu memang mumpuni, grade A lah itu. Nah, itu saya berharap seperti itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi yang berkualitas itu. Berarti tidak hanya mengedepankan aspek kuantitas, tapi kualitas. Nah, kita kadang-kadang sih terjebak di situ ya, Bang. Nah, Bang, kita masuk ke soal karir kepelatihan Abang gitu. Nah, Abang, meskipun ya sudah banyak yang baca-baca, ini kita dengar langsung dari beliau beberapa tim yang sudah beliau tangani, kesan dan kesannya. Silakan, Pak. Ya memang pada tahun 90 Nyak Mitra bubar, saya ditawari main di Asyabab. Kebetulan pengurus Asyabab waktu itu teman-teman saya. Akhirnya saya masuk di Asyabab. Tapi tidak lama setelah 2-3 bulan Asyabab ini dia ada kerjasama dengan Salim Group, menjadi Asyabab Salim Group. Nah, saya tadinya main di situ, tapi karena waktu itu kekurangan pelatih, akhirnya saya naik menjadi asisten pelatih dan akhirnya saya terus naik menjadi pelatih. Jadi tahun 90 itu saya sudah menjadi pelatih walaupun dari awalnya asisten pelatih, sehingga saya sempat menangani pemain-pemain yang seusia sama saya, bahkan di atas saya, seperti Hendry Susilo, Heri Kiswanto, Edi Harto, Peri Sandria, Toyo Haryono. Itu termasuk pemain yang pernah saya latih di Asyabab Salim Group itu. Nah, setelah dari Asyabab Salim Group 90 sampai 97, tahun 2000 saya menangani SIWO PWI Jatim. Nah, 2000 sampai 2001. 2002 saya menangani Persijatim Jakarta. Tapi saat itu Persijatim ini kurang penontonnya sehingga dia pindah ke Solo. Karena Solo waktu itu tidak ada klub, dulu ada Arseto. Nah, terjadi kerjasama, akhirnya menjadi Persijatim Solo FC tahun 2002. 2003 saya di Persibaya Surabaya. 2003, 2004, 2005 saya di
Timnas U20. Ya, 2006 saya melatih tim Maros. Ya, tim Maros 2006, 2007, 2008 saya 2008 saya di Delta Sidoarjo 2009 ya. Terus 2010 saya menangani tim nasional TNI Angkatan Darat 2010 itu. 2011 saya sempat menangani Manado United. Saat itu ada dualisme, itu ada IPL sama ISL. Saya sempat menangani Manado United ya. Terus 2014 2015 saya di Timnas U23. Saya membantu Aji Santoso. Waktu itu ada Aji Santoso, saya dan Mustaqim. Nah, setelah itu 2016 saya di Persija Jakarta. Nah, terus setelah itu saya 2017 saya di Persida Sidoarjo. Nah, setelah itu tahun 2018 saya di Probolinggo, saya nangani polisi itu. 2019 saya di Madiun juga nangani polisi. 2021 saya ikut Pak Wadir yang saat itu Kapolres di Probolinggo dan Madiun. Beliau tugas di Aceh, saya dibawa. Jadi 2020 itu saya sama Pak Wadir itu di Aceh ini. Ya, selain main-main juga kebetulan kan corona belum ada kompetisi. Saya membentuk tim Polis FC lalu lantas itu. Ya itu cerita karir saya kepelatihan. Nah, kapok nggak Bang jadi pelatih? Karena kan memang kadang sudah hidup di situ, tapi kan ada juga orang-orang yang memang sudah jenuh ingin keluar dari dunia sepak bola. Gimana gitu? Ya, artinya kalau kapok tidak ya. Kalau kapok tidak karena itu memang hobi kita dan profesi kita. Ya, mudah-mudahan dengan bergulirnya kembali kompetisi ini dan hilangnya, semoga cepat hilang pandemi, maka sepak bola akan menjadi ramai lagi dan saya juga kepingin lagi melatih. Karena memang hobi dan hidup saya adalah di sepak bola ya. Saya berharap ini pandemi selesai, kompetisi jalan dan saya pingin lagi melatih seperti itu. Nah, karena berhubung Abang juga ada di Aceh nih Bang, kalau sepak bola Aceh terutama Persiraja di 90-an Abang pasti sudah tahu lah itu kan. Tapi kalau untuk di generasi-generasi kami yang 2000-an ke atas gitu, yang sekarang ini ada nggak pemain-pemain Aceh yang memang menurut Abang yang sudah main di klub-klub atau timnas itu sesuatu di mata Abang? Saya rasa banyak ya pemain-pemain dari Aceh yang bermain di luar Aceh itu bagus-bagus ya. Iya kan? Contoh, saya di 2015 itu pernah menangani Timnas 23, membantu Aji Santoso. Itu ada Zulfiandi, itu kan juga pernah saya tangani, itu dari Aceh. Juga saya melihat ada pemain bagus waktu main di Polisi FC itu TM Iksan. Kebetulan dia main di Bayangkara. Jadi bagus. Jadi kalau pemain-pemain itu dipanggil, dikumpulin untuk membela daerahnya, diberi kesejahteraan dan latihan yang benar, saya rasa Aceh akan hebat lagi seperti tahun 92 Aceh pernah hebat gitu. Itu juga tergantung dari yang menangani. Dibutuhkan seorang yang gila bola, yang senang bola sehingga prestasi Aceh bisa terangkat lagi. Dan memang sebetulnya banyak di Aceh itu yang berbakat, mungkin belum ditangani secara maksimal dan belum adanya pemantau bakat yang bagus, saya rasa seperti itu. Nah, sebelum kita tutup ada dua pertanyaan kecil-kecilan nih terhadap Bang Mama nih. Bang, apa asal-usul dipanggil Mama sih? Nah, itu. Jadi gini, nama saya itu Muhammad Zain Al-Hadad. Muhammad itu nama saya. Zain ayah saya, Al-Hadad marga saya. Tapi waktu saya kecil-kecil di rumah di kampung saya, itu saya dipanggil Mama. Karena Muhammad biasanya dipanggil Mama. Kalau Ahmad biasanya dipanggil Ama. Nah, saya dipanggil Mama. Akhirnya ya Mama ini yang sudah dikenal kemana-mana. Nah, ketika saya main di timnas, kan nama itu untuk ke luar negeri tidak boleh satu, harus 3. Akhirnya saya pakai nama Muhammad. Nah, Zain itu ayah saya, Al-Hadad marga saya. Jadi di paspor itu Muhammad Zain Al-Hadad. Tapi tetap banyak orang yang taunya Mama gitu. Jadi Muhammad Zain Al-Hadad dipanggil Mama.
Makanya di koran, di TV kadang-kadang muncul Mama itu tadi. Iya, Memang nama saya Mama dari kecil, Iya. tapi nama di KTP lengkap itu Muhammad gitu. Berarti abang keturunan Arabnya kental dari ayah atau dari dua-duanya, Bang? Saya dari ayah, Dari ayah. dari ayah, turun dari ayah, juga dari ibu itu. Karena saya memang orang Surabaya, Surabaya asli, ya. Terus satu lagi, kenapa sih Bang Mama ini rambutnya tak pernah berubah, khas terus? Ini baru saja saya potong ini. Iya. Jadi sejak main dulu, memang rambut saya panjang dan khas, dan itu berusaha saya pertahankan itu, sehingga sampai sekarang pun rambut saya masih tetap seperti dulu. Nah, itu juga karena apa ya? Karena sudah kebiasaan atau apa? Ini baru saja saya potong kemarin ya. Saya potong sehingga agak kecil. Nah, itu menurut saya mungkin karena kebiasaan aja. Iya. Nah, ciri khas gitulah orang bilang. Orang bilang ciri khas. Pokoknya kalau abang ada di belakang orang tengok siluetnya udah pasti tahu ini Mama. Nah, saya pernah waktu itu potong karena saya diajak umroh, saya potongan tipis. Nah, sempat orang kurang kenal begitu. Tapi kalau kembali ke rambut saya yang dulu dari jauh udah tahu Mama ini gitu. Salah satunya seperti itu. Bang, mohon izin Bang, kalau boleh tahu sudah dikaruniai berapa orang ini Bang? Buah hati Bang? Nah, kebetulan sampai saat ini saya belum punya anak. Oh, ya. Dan kebetulan juga saya sekarang tidak beristri, sehingga saya boleh dibilang lajang. Mohon maaf sebelumnya Bang. Siap. Ya. Ya. Bang, pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi bincang bola kita pada kesempatan ini. Saya dan kami berharap semua mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan apa disampaikan oleh Coach Mama ini banyak manfaatnya, karena sepak bola tidak hanya soal akhir, banyak hal di belakang itu yang menjadi sekolah kehidupan bagi kita bersama. Nah, pada akhirnya kami juga mendoakan semoga Coach Mama sehat terus, sukses Alhamdulillah. selalu, Amin. tercapai segala cita-citanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang paling penting kesehatan pastinya. Gitu. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Coach Muhammad Zaid Al-Hadad undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika Anda merasa apa yang kami bincangkan ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam.